نبي الهدى لا تنسني من شفاعة يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sampai di bab Yahya bin Mu'adz. Nggih. Ya, sampai di bab siapa? Yahya bin Mu'adz. Di sini dikatakan wa an Yahya bin Mu'adz, beliau Yahya bin Mu'adz ini adalah seorang penceramah ahli zuhud, tidak ada tandingan di masanya. Beliau pindah-pindah, okay? Beliau punya kata-kata yang diikuti banyak orang, pendapat-pendapatnya, terutama di dalam bab zuhud. Di antaranya, siapa yang khianat kepada Allah pada waktu menyendiri, maka Allah akan membuka aibnya pada saat di hadapan orang banyak. Jadi kalau yang batin yang nggak bisa dijaga, artinya kalau disembunyi dia maksiat, tapi di luar dia nampakkan kebaikan, maka akan dibuka aibnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti itu. Man khanallah fis sirri hatakallah sitrahu fil alaniyah. Lutfi mana Lutfi? Hah? Sakit apa? Sekarang batuk, covid, meriang, panas, covid, ndak enak awak, covid. Kabeh dadi covid iki apa? Iya benda. Orang di Turki itu ndak ada covid, sepak bola ndak ada covid. Ono covid sepak bola. Ono apa ndak? Ndak ada. Sepak bola ndak ada covid. Terus telat ndak ngadeg gitu dah. Ngatung. Ayo duduk yang bagus dulu sini. Yang rapi dulu sini. Ya. Jazakallahu khair. Apa-apa covid. Apa-apa covid. Bingung saya sampai. Coba apa-apa kopi kan enak, ya. Hah? Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan, ma'asallaha karimun wala wa ma atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Tidak akan maksiat kepada Allah kalau orang itu mulia, karim. Artinya wong sing iso ngajeni awake
sing iso ngajeni kedudukane, dia tidak bakal maksiat kepada Allah. Kalau memang orang itu adalah orang mulia, zahir dan batin, maka tidak akan maksiat kepada Allah. Sebab dia tahu bahwasannya yang ditantang ini siapa, yang diajak muamalah ini siapa. Kalau dia tahu, dia sadar bahwasannya yang didepiki Allah Subhanahu wa taala, malu. Jadi begini. Ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, kita itu wajib takut kepada Allah. Terutama yang paling utama adalah kudu sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kudu sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah itu Maha Pemberi, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memaafkan, Raufur Rahim. Di saat kamu maksiat, nikmatnya enggak pernah lepas kepadamu. Di saat kamu jauh, dia tetap ngasih kepadamu. Bahkan awakmu dinteni, kapan tobatnya? Kan dinteni terus. Gak iling tobat, dikasih isyarat suruh tobat. Ya dari dikurangi pendapatan, ya dikurangi kekuatan, dikurangi wong sing nurut. Dihadirkan dalam majelis taklim, dihadirkan dalam macam-macam hal. Semuanya yang ada di alam semesta ini jadi pelajaran bagi kita. Sebab itulah masa kepada zat yang maha baik, zat yang maha agung, zat yang maha besar ini sik kober maksiat, sik kober enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya nek dalam pola pikiran yang sesuai dengan kita bahas ini tadi. Saya berbicara model pemikiran orang karim. Karim itu yang sering kita dengar, wong iki karim berarti suka derma, kan begitu. Karom, itu bahasa umum. Tapi yang dimaksud karim adalah orang mulia. Orang yang mulia ini kalau pola berpikirnya begini, hitung-hitungan sederhana. Aku gak ono dionokno. Aku teko mani kotor bangkai dikeluarkan 9 bulan dipelihara dalam perut, ditokno, dijadikan bapak ibu saya itu cinta kepada saya, dikasih nama sama Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan, dikasih segala macam nikmat, lebih banyak nikmatnya daripada susahnya, kok sekarang malah saya nantang. Opo pantes nantang Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe diajari ana wong sing apik ambek awakmu bales ana apik. Minimal kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Kan begitu? Iya, sampai diajari kon sing apik ambek alam semesta iki. Kan ngono ya? Ambek bangunan sing apik, ambek godhong sing apik, ambek hewan sing apik. Tapi semua ajaran-ajaran itu mentah. Kenapa? Sebab sifatnya adalah fisik. Iki dunia iki bangunan iki ragatono. Ragat itu apa? Dipelihara ya? Dibiayai. Kalau dipelihara apa? Dipiara. Iki bangunan iki pioron, kelambi iki pioron, tanaman iki pioron, hewan iki pioron, kabeh pioron.
Jogon tepakno sing kena urusan sing kena. Lapo? Karena ini perjalanan ekosistem begini. Ini pikiran orang madi. Pikiran orang mirip ateis. Ya, seperti itu. Dia bilang, saya tidak percaya adanya Tuhan. Jadi, aku urip di dunia, ya di dunia dah. Sak seneng di dunia, ya tak seneng non di dunia. Wong gak wedi deh. Tak percaya surga, gak percaya neraka. Ya Allahumma mungkin masih percaya ada balasan baik, ada balasan jelek. Jadi katanya dia, kamu yang baik dengan hewan, kamu yang baik dengan bangunan, kamu yang baik dengan manusia, kamu yang baik dengan tanah, kamu yang baik dengan air dan lain sebagainya. Sekilas kita lihat omongannya masuk akal apa enggak? Masuk akal. Oh bagus berarti. Ya. Tapi satu yang dilalaikan. Sing api ambek makhluk tapi ndak api ambek khalik. Kalau Islam tidak mengajarkan begitu, Islam mengajarkan sungkano ambek khalik, dadikno sungkanmu ambek khalik iki iso dadikno awakmu iki apik ambek makhluke Allah Subhanahu wa taala. Kamu diciptakan di dunia untuk menikmati di dunia ini. Dikasih makan, ya makan, jangan berlebihan. Minum, jangan berlebihan. Pakaian, gunakan yang bagus, tapi juga jangan berlebihan. Tanaman peliharalah, hewan peliharalah, tapi bukan kamu disuruh untuk ngurusi yang fisik. Tutuk kayak ngurusi hewan, bukan untuk ngurusi tumbuhan, bukan untuk ngurusi alam semesta ini. Tidak. Kamu disuruh untuk ngurusi dirimu dalam arti gunakan yang ada di alam semesta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga munculnya pemikiran-pemikiran orang yang ngajarkan seperti ini tadi, ujungnya apa? Nanti kalau ada umat Islam mengadakan korban, dibilang pembantaian hewan. Pembantaian hewan. Kenapa? Karena pikirannya hanya ke fisik. Pikirannya hanya kepada benda. Jadi bagi dia, kalau ini ekosistemnya nggak berjalan lancar, ya terhenti kehidupan akan jadi punah. Apa bagi mereka ini? Mereka angkat tangan dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nganggap bahwasanya alam semesta ini kayak robot yang dikasih baterai, berjalan dengan sendirinya. Jadi nek baterai rentek ya mati. Lak ngono. Ya pada? Jadi oh ya ini hujan karena ada uap. Betul, Al-Qur'an nerangkan seperti itu. Tetapi yang menggerakkan dari A sampai Z adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya dari hal-hal yang semacam ini ngajarkan kepada kita, hanyalah kita ini harus untuk nurut secara fisik. Paham enggak ini? Paham apa enggak? Ngerti takon ini? Paham ya? Jadi kalau ada omongan seperti ini, ingat ujung-ujungnya Anda nanti akan disalahkan kalau menggunakan alam semesta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan alam dan seluruh istrinya untuk manusia, supaya dijadikan sama manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jutaan kambing disembelih bukan berarti kambingnya punah. Justru sekali lahir nanti akan lebih banyak. Ada yang mengatakan taruhan ayo totoan di sing luwe akeh, anjing opo kambing, akehan anjing. Tapi kambing kok tambah dibelei, iya, kok tambah akeh. Kok tambah banyak? Loh kenapa kok bisa seperti ini tadi. Sebab urusannya ini tadi bukan kembali pada sekedar ekosistem atau kembalinya itu pada sekedar sebuah penciptaan, sebuah sistem yang berjalan, tetapi kembalinya kepada siapa?
ada campur tangan Allah, dan di seluruh alam semesta ini nggak bisa lepas daripada campur tangannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pola ini tadi, orang mulia, orang punya akal akan berpikir bahwasanya seluruh alam semesta ini yang menjalankan dari A sampai Z, dari urusan kecil sampai urusan besar, yang jalankan Allah, artinya Allah ngasih terus, tidak ada berhentinya. Kalau berhenti kiamat alam semesta ini, hancur semuanya, mati semuanya. Kalau dihentikan mati. Dihentikan, mati. Kalau nggak ada suplai dari Allah, mati. Kamu nggak disuplai napas, mati. Kamu nggak dikasih suplai jantung, nggak dikasih suplai darah, berhenti itu semuanya, habis, membusuk kamu. Ya, tapi begitu dilancarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lancar semuanya ini berjalan. Jantung, ini segala macam. Kalau kita satu saja kerotinnya lebih banyak, kan itu salah satu sebab. Sampai tidak berjalan, akhirnya naudzubillah jadi apa? Gagal ginjal, jadi ini. Terus seperti itu. Satu yang dilupakan dikatakan apa? Lupa akan campur tangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bagi orang yang karim, orang yang mulia itu sadar bahwasanya alam semesta ini sing jalano sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan sadar yang jalankan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya selalu dapat tetesan, katakanlah selalu dapat nikmat setiap detik, setiap saat, sampai bisa hidup terus seperti ini. Lah mosok ape tak maksiati, mosok ape tak tantang. Setiap detik saya enggak pernah ditinggal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mosok ape tak tantang. Nah, ini pikirannya orang mulia. Ya sungkan aku ape maksiat. Lain cerita nanti urusan ada neraka, ada siksa, ada balasan, ada ini dan itu nanti lain dulu. Itu adalah hukum sebab akibat yang memang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakal ada hukuman, nurut ada anugerah, kan gitu. Paham tak ini? Ya. Tapi urusannya dia orang karim ini tadi, orang yang berakal ini tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ngajeni awake. Ya Allah. Istilahnya, ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau sangat minggir. Ya, minggir. Social distancing, jaga jarak. Ya. Nek awakmu diregani wong, kira-kira wong iku mbok regani apa ndak? Hah? Ya, Pak? Ya, Pak? Diregani apa ndak? Diregani apa ndak? Kita akan ngeregani aku, Allah tak regani. Selama saya masih punya hati hidup, saya akan menghargai. Tapi kalau hati saya sudah mati, saya enggak akan menghargai. Di sini bedanya. Wong iku diregani kali Gusti Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap saat, enggak pernah ditinggal. Kalau doa didengarkan, minta apa saja dikasih, disesuaikan dengan takdir yang terbaik untuk dirinya. Ngono si Allah Subhanahu wa taala ditantang. Sampai ditantang sama Allah dalam Al-Qur'an, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dua kenikmatan apa lagi dari kenikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kamu dustakan? Nikmat apa lagi? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sampai dijanji yang kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukankah balasan kebaikan iku kamu tak balesi api? Artinya ya kebalikannya daripada itu. Nek awakmu elek ya balesane di dunia ini kamu akan ngerasakan kerugian. Ini namanya karim.
Yang artinya karim itu tadi, wong iki mau sadar mikir. Aku iki diregani kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat dak mandek-mandek, dikasih rezeki dak berhenti-berhenti, enggak habis-habisnya. Lah wong iki, lah Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepadaku, mosok si iso tak tantang. Lah nek aku ape nantang, aku iki sapa? Kalaupun nantang, kekuatan saya dari mana? Yang nyuplai kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di saat itu sudah dicabut iman, naudzubillah, dikala kita bermaksiat dicabut itu yang namanya iman, terus saya mau kemana? Saya lahir, Allah yang ngadakan. Saya balik nanti juga mau ndak mau kembalinya kepada Allah. Ya berarti ya rugi, ya goblok nek aku tak tantang Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Terus bagaimana? Ini orang tak umpamakan ya. Ini zat maha baik. Ini zat maha rahmah. Ini zat raufur rahim. Ini zat pengasih. Ini zat penyayang. Aku ngelem titik dikayake. Tak lem titik dikai. Oke. Tak zikiri titik, hoi, cok turu, pasang gitu kuping itu, lu bolongin tuh, wong Jakarta sih tak melok dino iki. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Terus bagaimana? Ini zat maha baik, maha rahmat. Tak lem titik aku dikayake. Tak syukuri titik aku dikai segala macam. Disepurani salahku. Aku tobat, aku salah balak-balik, tobat balak-balik, diterima terus. Ini kira-kira kalau ini manusia perlu dikancani apa ditinggal? Hah? Ente sekarang bisa kumpul gini, ndak ada orang yang lihat salahmu. Coba kelihatan nampak satu salahmu, satu sakitmu, satu aibmu. Ada yang mau duduk sama ente? Ojo atuh-atuh. Saiki konek ngentut. Ono sing belum ngombe ente. Hah? Ana yang ngentut. Kira-kira ente mau duduk ndak di sini? Yo saking Habib sak minggu bisa ndak apa-apa dintuti. Jadi, tapi kalau kullum masa ngentut, setiap waktu anak ngentut, berat. Gimana? Oh kurang ajar iki. Beb, ngene-ngene awak dhewe iki menungso beb, yo sing kena beb, cok ngono. Lah ngono ah. Cok senyum ente, biasa yo ngentut. Iki maneh. Paham ndak iki? Iya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya, dan yang paling faham tentang hambanya adalah Allah. Dikarenakan yang paling paham tentang hambanya ini adalah Allah, maka yang paling rahmat kepada hambanya adalah siapa? Allah. Makhluk ketemu makhluk, depan dengan makhluk nggak kuat. Dalam riwayat hadits qudsi, ini makhluk-makhluk yang nurut ini sama Allah Subhanahu wa taala bilang gini, ya Rob, jarine lautan, tak walik, tak tenggelamkan saja yang ada di bumi ini. Kata gunung-gunung, ya Rob, kami tasbih terus kepadamu ya Allah. Ini orang-orang gak nurut ini, biar saya hancurkan semuanya ya Allah. Kata langit, biar saya hempit semuanya ya Allah. Wajar apa enggak? Wajar apa enggak? Ente tak bayar, ente jadi bodyguard saya. Iya, setiap saat tak suplai. Ente nurut sama saya. Kira-kira kalau ada yang kurang ajar sama saya, ente ngelawan enggak kira-kira? Ngelawan apa enggak? Temenan. Ya apa enggak? Betul kan? Hah? Jadi omongannya makhluk sesama makhluk gak kuat menangani.
Kenapa? Karena dia pemahamannya kepada makhluk ini ya cuman ya sak gitu-gitu tok. Makhluk ini hanya akan faham apa sing dibiasani. Yang jadi kebiasaannya dia faham, yang bukan kebiasaannya enggak akan paham. Hitungane makhluk apik balas apik, elek balas elek. Nek wong iku akeh apike berarti wong iku apik, nek wong iku akeh eleke berarti wong iku elek. Tapi dia tidak tahu hasil akhir. Yang tahu hasil akhir siapa? Yang tahu hati orang siapa? Yang tahu batin orang itu siapa? Allah. Makanya Allah itu sayang kepada kita dikarenakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah makhluk ciptaanku, kalian tidak faham para hambaku, aku lebih paham kepada mereka. Kata Allah, li'anni khalaqtuhum, sebab aku yang ciptakan mereka. Jadi aku lebih faham, artinya kalau Allah lebih faham kepada kita, berarti Allah lebih sayang kepada kita. Jadi kayak ngene sik ape maksiat awakmu mbek Allah. Ya kenemenan berarti. Masih mau enggak sholat, masih mau melakukan hal-hal yang enggak baik, masih mau nantang kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti pikir sendiri. Makhluk sesama makhluk jengkel wajar. Ya. Karena rebutan apa? Rebutan perhatian. Gunung enggak seberapa diperhatikan. Mana ada gunung jadi nabi? Ada enggak? Enggak ada. Laut masih iwak gede-gede. Apakah ada dari gunung, lautan, langit, bumi? Ada enggak yang jadi khalifatullah? Enggak ada. Siapa yang jadi khalifatullah? Manusia. Malaikat pun iri dengan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mosok sing awit dadekno khalifah iki yang bakal bikin kerusakan, yang bakal menumpahkan darah. Malaikat oleh bocorane. Sedangkan kami terus bertasbih. Dari saat itu seterusnya tidak ada berhentinya. Jutaan triliunan tasbihnya malaikat. Kau sudah enggak butuh dengan mereka ya Allah. Cukup untuk urusan ibadah kami yang ibadah kepadamu. Allah pun enggak butuh sama malaikatnya. Enggak, saya kasih percontohan yang aneh. Tantangan di alam semesta ini. Siapa? Manusia. Dijawab untuk urusan manusia ini Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamu. Iki urusanku ambek menungso iki ojo melok-melok. Makhluk satu ini tak sayang sama saya. Nek nantang yo tak siksa entek-entekan. Kalau taat saya muliakan di atas yang ada. Loh. Siapa? Awakmu ini. Siapa yang dibelani kali Gusti Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Yuraimu iki. Ngerti tak? Ya kita ini. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sampai dibilang wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha una kuntum ta'lam. Kalau kamu tahu, ayo sebutkan nama-nama ini. Sa iso malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hada baru di sini nampak pinternya malaikat. Cerdasnya nampak. Subhanaka la ilma lana, wis iki urusanmu ya Allah, tak melok-melok. Kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Makanya seperti yang saya katakan bahwasanya makhluk hanya faham apa yang jadi kebiasaannya. Yang di luar kebiasaannya enggak ngerti. Ikan. Mbok cerita kon misalkan iso ngomong ambek iwak, mbok critani bangunan ngene, bangunan ngene, ada ekspansi ke Mars, ada ekspansi ke anu, gak ngerti jane iwak. Opo gak ono? Ya aku sing ngero ya paling uget-uget plankton, Mr. Crab, Patrick,
SpongeBob, dia tidak akan ngerti ada orang bisa jalan, tidak ngerti. Ya Allahumma na ikan di akuarium si iso keto, iya kan? Ya, tapi kalau yang sudah paling dalam sendiri tidak ngerti. Makanya sesuatu yang di luar kebiasaan itu jadi aneh. Manusia ini tadi karim, orang karim iki mau kirungokno. Cok turu, ente ngombe kopi sik wae. Orang yang mulia itu dia tidak akan punya pikiran yang jauh-jauh. Saya butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Saya disuplai nikmat sama Allah, dienteni sama Allah Subhanahu wa taala. Nek maksiat dienteni tobati, ya kan? Kalau enggak tobat dikasihi macam-macam, tujuannya apa? Supaya saya nangis, supaya dari sekian banyak ratusan dosa sekali jerit saya sebut nama ya Allah ya Rabbi langsung diampuni semuanya. Dilupakan masa lalu saya, kesalahan saya itu. Nah, orang sekarang kan enggak, maafkan kesalahannya, jangan dilupakan masa lalunya. Ada namanya kamfret. Maafin ya, iya gue maafin. Maafin ya, iya gue maafin, tapi salah lu tetap gue catet. Ini kurang kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Mas cari siapa mas? Kan ini delek sapa? Moro-moro lunggu tau apa? Jadi paham. Makanya coro pikirane wong mulia itu beda. Maksud orang mulia di sini, dia tidak akan maksiat, coro berpikirnya ngadepi Allah Subhanahu wa taala, dia memperlakukan Allah itu berbeda. Kalau inti punya orang yang baik, enggak pernah nyalain kamu, maafin kamu, terima kekuranganmu apa adanya, sayang kepadamu, suka ngasih kamu, bendino ente tiap hari ada orang ngasih, misalkan orang ini ngasih ente tiap detik ente dikasih 200.000, 1 juta, sampai duit iki numpuk, dek WC ono duit, dek iki ono duit, tempat tidur itu duit isi deh, misalkan seperti itu, sudah nggak ada serinya ente punya duit tiap hari ente dikasih. Ente salah, ente tinggalin dia, ente ndak ngereken dia tetap sayang sama kamu. Kira-kira kalau ada orang kayak gini, pantas nggak ente sayangi orang ini? Kalau mbok tinggal no, berarti nemen ndak awakmu iki? Nemen apa ndak? Nemen kebangetan. Ya berarti nek mbok tinggal jenenge awakmu wong goblok. Wong kenapa? Ini tadi. Inilah yang dimaksud oleh Yahya bin Mu'adz, bahwasanya mereka para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia memperlakukan Allah, sadar akan nikmatnya Allah, tahu kondisi dirinya, kemudian dia memperlakukan Allah bagaimana? Oh, saya mau minta apa saja pasti dikasih. Tidak mungkin tidak. Wah, iki nek misalkan kan iki imam iki tadi. Aku misal kok ndak duwe. Aku wong duwe. Iki minyak. Ora kampleng ngono. Guyu maneh. Iki ngono. Nih imam nih kaji nih. Haji Masya Allah. Bisa didawir, bisa diterce. Misalkan ya. Imam iki tak senyumi tok 500.000. Tak jauhi, Mam ini langsung 5 juta. Saya bawa barang mesti laku.
Kira-kira saya akan jaga hubungan nggak sama dia? Jaga apa enggak? Jaga. Lah kalau misalkan nggak tak reken ya apa kira-kira? Disambet orang apa enggak kira-kira? Disambet orang apa enggak? Mu anak sing ngono sambet. Oh ente anggap padane abamu ngono ndak. Disambet apa enggak kira-kira? Disambet. Ente punya istri baik. Tiap hari ngladeni awakmu. Makan disiapkan, minum disiapkan. Kula masa'a ente minta dikasih. Kalau sampai ini kan umumnya jatahnya ada tanggal-tanggalnya. Tanggal 6 jatah, tanggal tua minggato. Agak, ya. Ini ndak. Jadi misalkan ente punya istri. Amin. Amin dulu, amin. Amin. Berarti nek duduk sing iki ya nambah maneh. Amin. Nanti mlebu nang omah, bau rumah ini sudah wangi. Sudah bau parfum, sudah bau apa. Wadia sudah siap. Yang udah makan yang belum. Belum dong, yang abang kan baru datang dari pengajian dong. Ya. Ini minta di makanan apa nih? Yang masih dimasakin apa yang siap saji? Yang tudung saji aja. Kira-kira misalkan, yang tudung saji, berarti langsung kan dong misalkan. Kira-kira misalkan, itu anak bojo koyok ngene bendino jauh ngono ya apa kira-kira? Jawaban jujur. Bu senengnya apa ndak? Hah? Seneng apa ndak? Seneng apa ndak? Loh, seneng apa ndak? Berarti sama yang sekarang masih belum tahu. Seneng apa ndak? Seneng apa ndak? Betul. Ojo senyum-senyum kon, seneng apa ndak? Kira-kira seneng apa ndak? Jangankan seneng, kucing wae ya seneng nih. Apa maneh menungso? Kita ini bukan malaikat, ya apa ndak? Ente datang capek, keluh kesahmu ditinggal. Yang gimana yang keadaan misalkan ente bentino digiras. Ya yang gimana yang akhbar giras. Khobarnya giras bagaimana? Giras iku gini. Ente punya omongan ditampung sama dia, didengerin, ente susah disemangatin. Enggak apa-apa yang hari ini enggak mbak duit, enggak apa-apa. Ayah setiap tetap setia. Dimasak sing enak, dipijeti ngisor, dipijeti zahir batin. Selalu pergantian oli zahir batin. Setiap hari. Kira-kira ente senang gak sama istri gini? Antum yang tua itu senang apa enggak? Hah? Memang cari begitu? Memang cari gitu? Nah itu. Wah. Oh, ente amin betul. Gerompal ente punya untu. Misalkan ini kan mustahil kan begitu ya? Tiap hari siap. Kamar itu bersih, jeding itu bersih, nggak ada centelan sing ndak itu. Kalau di jedingnya ente orang kan nggak, yo sing celono sing wis mbulak, iki sing, ya apa ndak? Kalau ngurus anak pempes sing telecehan, ya apa ndak? Kan gitu di rumah-rumah ente orang ini. Di rumah saya ya enggak gitu juga. Misalkan rumahnya bersih, semuanya bersih, makanannya bersih. Ente seneng enggak? Demen enggak? Tiap hari ente digandoli terus. Demen enggak? Wah ayu. Padahal ente welek. Iki ayu, rambut. Wah hadza body masyaallah. Jreng-jreng, kinclong,
Awak dhewe ini istri kita ini putih, sing putih mek untune tok iku nek lampune dipateni. Misalkan masa inti tega menduakan dia. Tak mungkin. Ini makhluk Pak, kekuatannya terbatas. Fa kaifa bil khaliq? Bagaimana kalau itu Allah Subhanahu wa taala? Enggak pantas kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas kita sampai maksiat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu pikirannya itu cerdas dan kamu orang mulia, tidak akan setega ini karena dia tidak pernah meninggalkan kamu, selalu mendengarkan keluh kesahmu, kamu minta apa saja dikasihi, kamu minta ampun dikasihi, dosamu sebanyak apapun diampuni. Dan kamu pasti akan kembali dan diminta pertanggungjawaban. Tapi pertanggungjawabannya kepada orang beriman ini adalah pertanggungjawaban dengan pertanyaan cinta. Bukan pertanyaan seperti kayak ngadepi penjahat. Enggak. Begitu. Hadza karim. Salah satu contohnya begini. Ada seorang wanita datang kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Terus dia bilang kepada Imam Al-Junaid ini, wahai Imam Junaid, suami saya ini kebangetan. Masa sudah punya istri kayak saya, dia masih mau cari istri lagi. Saya masa mau diduakan. Kata Imam Junaid, emangnya kamu ini siapa? Hah? Lu masa sudah punya istri kayak saya mau diduakan? Lah kan dia kan masih pakai cadar. Emangnya kamu siapa? Langsung dibuka wajahnya. Sret. Oh, wajahnya kayak rembulan. Wah, iya Pak. Moto belok biru. Iki meripat iku nek basa Jawa iki jenenge apa? Melungker. Ini loh, ini berarti tandanya nggak lulus bahasa aksara. Apa namanya ini kalau idepnya ini apa? Hah? Alis. Ngeblak itu Imam Junaid. Dia bilang ini kebagusan makhluk. Masih cemburu dia dengan kecantikan seperti itu ketika ada orang yang mau menduakan. Cantik sekali. Lalu bagaimana dengan sang penciptanya yang maha indah, yang maha bagus? Masa akan didoakan? Nangis terseduh-seduh. Tidak bisa ngasih jawaban Imam Al-Junaid. Dikontakkan langsung, dihubungkan semuanya itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seindah ini saya, masih dia mau menduakan saya. Akhirnya di dalam batinnya dia katakan, fa kaifa bil khaliq? Bagaimana dengan Allah yang maha indah, yang maha agung? Masihkah kamu mau menduakan dan seterusnya dan seterusnya? La ilaha illallah. Geblak. Untung itu Imam Junaid. Lah nek awakku, lah coba nek Habib Ahmad ditanyai. Sudah, dia mau cari lagi. Pegato, ambil Habib. Wahyu. Lah iya. Daripada kamu teraniaya, pegatan, ambil Habib. Kan gitu. Seperti ini. Makanya di sini dikatakan ma'asallah karim. Kalau orang punya pola pemikiran seperti ini, yang minimalnya seperti ini, enggak akan maksiat sama Allah, enggak nantang sama Allah, enggak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu pola berpikirnya. Jadi kita ini akan naik karena pola berpikir kita kepada Allah. Ini maha hebat, maha agung, maha besar. Masa api tak maksiati, tak masuk akal. Masa api tak tantang. Siapa saya ini? Ma'asallah karim. Hah? Jelas lagi. Yang kedua, wa ma'atharad dunya 'alal akhirati hakim. Orang yang bijak, yang waras dohir batin pikirannya,
tidak akan asarod dunia, lebih mentingkan dunia di hatinya ketimbang akhirat. Ente tak kasih HP ini. Ini this is iPhone 12 128 GB misalkan. No. Sepedamu gini. Hah? Apa? Apa? Hon Vario Pak. Mana? Iki 12 juta Pak. 14 loh sing kenal loh ente. Wah, berat iki. 12 juta. Ini buat ngelamar dadi, Pak. Digawe lamaran Mas ndak iso. 12 juta gawe ngelamar. Iso apa ndak? Bisa enggak Pak Mul? Bisa ndak? Sawak ya, betul ya? Betul loh, enggak, anak tanya loh, bisa apa enggak? Aneh kita kok ditemeni ya, stop. Loh enggak, saya tanya secara umum, kira-kira 12 juta itu bisa buat ngelamar apa enggak? Sak nikahe. Gelem. Wala atharat dunya 'alal akhirati karimun hakimun. Orang yang bijak, ente tak kasih HP, rumahmu tak minta. Orang kalau ditawari rumah biasa, omah wake, omah gubuk bisa dadi omah, tapi HP lebih viral daripada rumah. Cuman yang viral ini sifatnya sementara dan menghabiskan biaya. Pulsa ente mbok isi. Kalau rumah ente tinggali enak aja. Kalau ente males bayar listrik, ketokan listrik tek mari. Kalau ente males bayar banyu, ketokan banyu nih tek, ente tinggal nimbo, kan selesai. Kan seperti itu. Iya kata? Hah? Kan tidak ribet. Kalau ente ingin masak yang sederhana, ya, yang enak, nggak terlalu banyak biaya, ya ente bercocok tanam, bertani dengan beras, ya. Mau sekedar yang nggak ribet, ya ada nasi, tinggal garam. Garam siji sak ngene, gawe setengah ulan, ya iso. Sambel, ya iso. Istilahnya kalau kita tidak mau ribet. Tapi ini rumah ini adalah perkara yang penting. Ente HP, ya Beb, saya lebih senang sama 12 Beb. Foto. Ente bisa dapat apa dari foto ini? Bisa ente jual dapat duit? Nah. Tapi rumah biar kamu nggak dapat duit, bisa kamu tinggali. Aman kamu di rumahmu, tentrem kamu di dalam rumahmu. Kalau kamu pandai, kamu tidak akan korbankan itu rumah hanya sekedar untuk barang yang viral seperti ini. Kan dunia ini lagi viral nih sekarang ini. Akhirat kurang viral. Ndi ono wong saiki mikirno akhirat. Ono ta? Jarang, siji loro. Nek wis tuwa, wis ompong kabeh, baru ya nek iki tak gawe akhiratku. Tapi kalau kita muda-muda begitu enggak ada. Yang dipikirkan selalu apa? Materi duniawi. Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau waktu dikasih, ada orang yang datang kepada guru, dibilang dia punya guru. Gurunya ini adalah orang yang nggak senang dengan kekayaan. Waduh, dek omaiku cuman lemah, rumahnya itu kecil dan hanya ada satu tikar sama satu wadah kayak panci gitu sama tongkat, sudah. Ya dia wudhu di situ, ya dia mandi dari tempat itu, ya dia makan dari situ. Wis serbaguna satu wadah ini tadi.
kemana-mana dibawa sama gurunya. Gurunya ini didik murid-murid untuk jadi tasawuf. Kirim surat ketika muridnya ini mau bekerja. Dia bilang, kamu mau kemana? Saya mau kerja di kota Baghdad. Ya sudah, ini saya kirim surat kepada orang yang lebih senior daripada saya di dalam ilmu tasawuf. Ditulis, ini seorang waliullah, seorang qutbuz zaman, seorang yang luar biasa. Tidak pernah kenal dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Mlebu nang Baghdad, tako, endi omahe Syekh Abdul Qadir Jilani? Ketok omahe koyo istana. Kudai 40. Ente bayangkan Habib Ahmad punya Pajero atau punya Alphard 40. Ya apa sugih? Ya Pak, setuju ya? Hah? Dengan pembantu yang banyak, anak buah, sekali dungo dikabulkan. Kalau datang ke majlisnya ini tak pakai jalan lewat-lewat gini, langsung muluk Syekh Abdul Qadir Jilani ku. Jalan di atas udara Syekh Abdul Qadir. Begitu ngomong titik wong nangis, ngene titik nangis. Viral luar biasa. Lah orang ini tidak kenal siapa Syekh Abdul Qadir Jilani. Teko nang ngene Syekh Abdul Qadir Jilani, dia bilang, "Wah, kalau gini mungkin guru saya ini salah guru," katanya dia. Tidak mungkin guru saya. Seniornya dia seperti kok kalah sama guru saya kan. Karena bertamu ya diterima sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Dibilang, "Ayo makan dulu, kasih makan. Ente nginap di sini." Sampai 2 hari, 3 hari dia ngamati Syekh Abdul Qadir Jilani. Terakhir dia bilang, ditanya sama Syekh Abdul Qadir, "Ente mau apa?" "Saya mau kerja tapi nggak ada modal." "Ada, inti saya kasih modal." "Apa?" "Dikasih jubah. Jubah terbuat daripada kulit, ya. Kemudian jubahnya ini dihiasi bukan dengan munti. Ini awakmu lak gak kelambine munti kabeh wong wedok-wedok iku. Lak plastikan, ya. Ini ndak, ini betul-betul permata, zabarjud, mutiara, indah pokoknya ini barang-barang mahal di sini semuanya. Gagah dipakai Syekh Abdul Qadir. Dibilang ini kamu jual. Buat kamu jual. Wes. Larang ini berarti kan. Dan barangnya ini mahal sekali, mewah sekali. Jual, set. Dijual di pasar, banyak orang yang asyik. Wah, banyak orang itu bilang, ini kalau buat Syekh Abdul Qadir cocok ini. Ingin tak hadiahkan. Dibeli, dijual sama dia dengan harga 100 atau 1000 dinar. Sama orang itu dibeli 3000 dinar. Dibeli. Orang itu ziarah ke Syekh Abdul Qadir, dikasihkan Syekh Abdul Qadir. Menisuk ketemu maneh, dipakai lagi sama Syekh Abdul Qadir. Lu, kayak koleksinya apa iki? Dia maksudnya ingin ngasih, Syekh ini kemarin orang kita hasil jualan sekian. Tahu dapat inti sudah. Waduh, Syekh ente punya, wah ini modal anak bisa habis kalau duit aja. Ya sudah, ini ente anak kasihkan lagi, ente jualin lagi. Jual. Dijual, dibikin lelang. Akhirnya dia dapat harga 6 kali lipat. Yang asalnya payu 3000, ini jadi berapa? 6.000. Mahal enggak? Wis mahal. Orang beli buat menisu ono maneh. Lu, Bah, kok banyaknya? Koleksi antum kayak gini banyak ya rupanya ya. Dia bilang enggak. Baju ini sama dengan baju kemarin. Baju yang saya kasihkan kepadamu kembali lagi kepada saya. Dan seterusnya seperti ini.
Lu kenapa kok cek gampangnya dunia iki mencelok di awakmu, istilahnya gitu. Dibilang, iya karena di hati saya tidak dimencelok dunia. Makanya dunia yang ngejar aku terus. Aku dimenceloki akhirat. Makanya nek aku lebih cinta nangone akhirat, dunia ini cemburu. Nek dunia ini cemburu, yo dia, yo apa carane? Cek aku melok ambek dunia. Nah, kalau kita kan enggak. Akhirat itu enggak butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan akhirat. Kita ngejar dunia, padahal dunia itu sudah ditakdirkan untuk kita. Ibaratnya seorang istri sudah di rumahmu, ya, ente mau minta apa masih ngatur. Ojo sampai bojoku ngamuk. Ojo, padahal ini sudah punyamu ini kan gitu. Iki perasaannya halus iki diwedeni karep dhewe. Iya nek bojone ayu sing namu lha welek ngono lho apa. Kan gitu. Gak menghina, Pak. Misalkan seperti itu, ya. Kaya wong duwe bojo, bojone menengan ndak ono apa-apa, bojone meneng dianggap ngamuk. Lho lak wedan Dik berarti. Koden karepe disewedul kaya awakmu ngene iki. Ayo. Paham ya? Seperti itu. Makanya seperti itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini hakim. Orang yang bijak dan sangat pandai tidak akan menjual barang yang paling mahal dengan perkara yang paling murah, meskipun yang murah itu tadi adalah viral. Ngerti ya? Dunia ini viral enggak? Viralan mana dunia sama akhirat? Makanya orang bilang, ada akhirat, ada legenda. Surga itu legenda. Kita tidak lihat. Hah? Batu surga. Batu, ya. Para layang surga. Jannah dalam arti taman. Iya. Pandaan kurang lebih. Misalkan, ya. Surabaya wallahu alam. Panas, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi tidak salah kalau orang itu hanya percaya dengan apa yang dia lihat. Kalau urusan di dunia ini jangan percaya kecuali apa yang kamu lihat dalam menilai orang. Jangan percaya apa yang kamu dengarkan. Tapi kalau urusan akhirat, percayalah dengan apa yang kamu dengarkan, akan dibuka oleh Allah apa yang kamu lihat dari batinmu. Seperti itu. Jadi orang yang pandai dia tidak akan lebih mentingkan dunia daripada akhiratnya. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin